Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Novelin Kaprianka Powiwi, NIM PO 7132032210029. Saya dari kelas A, jurusan Teknologi Laboratorium Medis, program studi Diploma 3 di kampus Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Trematoda, mata kuliah Parasitologi 1. Dosen pembimbing Ibu Rafika, SSI, MKes. Baik, yang akan kita bahas mengenai Trematoda, yang pertama itu ada Fasciola hepatica, yang kedua ada Fasciolopsis buski, ada Paragonimus westermani, ada Schistosoma japonicum, Schistosoma mansoni, dan ada Schistosoma hematobium. Nah, dari beberapa trematoda yang disebutkan tadi, kita akan membahas 4 topik. Yang pertama ada hospes dan penyakitnya, yang kedua morfologi, yang ketiga siklus hidup, dan yang keempat aspek klinik dan diagnosisnya. Baik, kita harus mengetahui apa itu trematoda. Trematoda merupakan cacing daun. Trematoda atau cacing daun merupakan cacing yang termasuk filum Platyhelminths dan hidup sebagai parasit. Pada umumnya, cacing ini bersifat hermafrodit kecuali Schistosoma sp. Nah, spesies yang merupakan parasit pada manusia termasuk subkelas Digenea yang hidup sebagai endoparasit. Berbagai macam hewan dapat berperan sebagai hospes definitif cacing trematoda, antara lain kucing, anjing, kambing, sapi, babi, tikus, burung, musang, harimau, dan manusia. Baik, jenis cacing trematoda yang pertama ada Fasciola hepatica. Nah, nama penyakit dari Fasciola hepatica ini disebut fascioliasis. Nah, hospesnya biasanya terjadi di manusia, sapi, dan kambing. Nah, perantaranya untuk kelas pertama ada keong atau siput air tawar dari genus Limnea. Yang kelas kedua ada tumbuhan air. Nah, cara infeksinya itu makan tanaman air mengandung metaserkaria. Untuk morfologinya, untuk cacing dewasa dari Fasciola hepatica, ukuran panjang tubuhnya antara 20 dan 30 mm dan lebar badan antara 5 dan 13 mm. Bentuknya pipi seperti daun yang mempunyai tonjolan khas di daerah anterior atau cephalic cone, sehingga memberi gambaran seperti bahu atau shoulder. Nah, yang ketiga ada sucker. Terdapat 2 jenis alat isap, yaitu oral sucker dan ventral sucker yang sama ukuran besarnya. Nah, dan yang keempat ada ususnya. Mempunyai usus yang mempunyai cabang-cabang lateral yang mencapai ujung distal dari stekum. Untuk alat reproduksinya, ovarium dan testis cacing ini bercabang, sedangkan uterusnya melingkar. Untuk vitellaria, adanya percabangan yang intensif dan tersebar luas ke seluruh jaringan parenkim cacing. Nah, untuk telurnya, kan tadi kita sudah bahas mengenai cacing dewasanya. Nah, untuk telurnya berbentuk ovoid atau bulat lonjong, berwarna coklat kekuningan, mempunyai operkulum di salah satu ujungnya. Dan yang kedua, ukuran panjang telur antara 130 sampai 150 mikron dan lebarnya 63 sampai 90 mikron. Waktu telur keluar dari tubuh hospes definitif, telur belum berembrio dan tidak infektif. Untuk siklus hidup dari cacing Fasciola hepatica, yang pertama itu, telur cacing keluar beserta tinja penderita dan masuk ke dalam air. Dalam waktu 9-15 hari terjadi pertumbuhan mirasidium. Setelah menetas, mirasidium dapat berenang, mencari siput yang menjadi hospes perantara pertama. Di dalam tubuh siput, mirasidium tumbuh menjadi sporokista, redia, dan selanjutnya berkembang menjadi serkaria
atau cercaria. Serkaria akan keluar dari tubuh siput dan berenang untuk mencari tumbuhan air atau rumput dan berubah menjadi kista metaserkaria yang infektif. Nah, jika manusia termakan stadium infektif atau kista metaserkaria yang terdapat pada tumbuhan air, di dalam duodenum metaserkaria akan lepas dari jaringan tanaman ale, melakukan migrasi melalui aliran darah, dan sebagian besar mencapai saluran dan kantung empedu, kemudian tumbuh menjadi cacing dewasa. Untuk aspek klinisnya, yang pertama, cacing dewasa dapat menyebabkan peradangan pada saluran empedu, menimbulkan atrofi pada parenkim hati, dan kemudian dapat terjadi sirosis periportal. Yang kedua, cacing muda mengadakan migrasi ke hati yang dapat menimbulkan lesi ektopik di dinding usus, jantung, bola mata, paru, dan jaringan di bawah kulit. Selama fase migrasi atau fase akut, dapat tidak bergejala atau menimbulkan gejala seperti demam, nyeri pada bagian atas abdomen, eosinofilia. Gejala yang timbul bergantung pada organ tempat migrasi larva. Nah, untuk diagnosis pasti terjadi infeksi Fasciola hepatica. Harus dilakukan pemeriksaan tinja dan empedu penderita untuk menemukan telur cacing yang khas bentuknya. Pemeriksaan serologi, misalnya uji fiksasi komplement atau tes intradermal, dapat dilakukan untuk membantu menegakkan diagnosis fascioliasis hepatica. Nah, jenis cacing trematoda yang kedua adalah Fasciola buschi. Fasciola buschi merupakan cacing trematoda yang terbesar ukurannya sehingga sering disebut sebagai cacing trematoda usus raksasa atau giant intestinal fluke. Nah, nama penyakit dari Fasciola buschi ini merupakan fasciolopsiasis. Untuk hospesnya definitif terjadi di manusia, anjing, dan babi. Untuk perantaranya ada di keong air, segmentina atau Gyraeolus, atau Hippeeutis, dan tumbuhan air, water chestnut atau water lily, dan lain-lain. Cara infeksinya, makan tumbuhan air mengandung metacercaria. Untuk morfologi dari Fasciola buschi ini, untuk cacing dewasa, bentuk seperti daun dengan ukuran panjang badan antara 20 dan 70 mm dan lebar badan antara 8 dan 20 mm. Untuk acetabulumnya, ukuran organ ini lebih besar daripada ukuran oral sakar. Kepalanya, bagian kepala tidak mempunyai kerucut kepala atau sepalik cone. Untuk usus dan alat pencernaannya terdapat prefaring pendek, faring yang berbentuk bola, dan usofagus yang pendek, diikuti oleh sepasang cecum yang tidak bercabang. Untuk alat reproduksinya terdapat 2 buah testis yang bercabang dan tersusun di separuh badan bagian posterior. Untuk ovarium tidak bercabang dan terletak di pertengahan tubuh. Vitellaria, organ ini terletak di sebelah lateral cecum, tersebar mulai dari ujung anterior setinggi ventral sucker sampai ke ujung posterior tubuh cacing. Untuk uterusnya, bentuk uterus yang melingkar menuju ke arah batas anterior ventral sucker dan berakhir pada atrium genital. Untuk telur dari Fasciola buschi ini mempunyai ukuran panjang 130 sampai 140 mikron dan lebar 80 sampai 95 mikron, berdinding tipis, tembus sinar, dan mempunyai operkulum kecil pada salah satu ujungnya. Telur berbentuk lonjong berwarna kekuningan. Seekor cacing betina dapat memproduksi sekitar 28.000 butir telur setiap harinya. Nah, untuk siklus hidup dari cacing Fasciola buschi ini, yang pertama, telur imatur yang dihasilkan oleh cacing dewasa keluar bersama tinja
Telur akan mengalami embrionasi dan menetas di dalam air 3-7 minggu pada suhu hangat dan melepaskan mirasidium. Selanjutnya akan menginvasi hospes perantara yang cocok. Fase yang kedua, pada tubuh sifot parasit berkembang menjadi beberapa stadium atau sporokista, redia, dan serkaria. Serkaria keluar dari tubuh siput dan berenang bebas dalam air dan selanjutnya menjadi kista metaserkaria pada tanaman air. Fase yang ketiga, mamalia terinfeksi karena memakan tanaman air mentah yang mengandung kista metaserkaria. Kemudian akan mengalami eksistasi di dalam suodenum dan melekat pada dinding usus, berkembang menjadi cacing dewasa dalam waktu kurang lebih 3 bulan, melekat pada dinding usus hospes mamali. Untuk aspek klinisnya, gejala klinis fasciolopsiasis buski terjadi karena cacing yang melekatkan diri pada mukosa usus halus, dapat menimbulkan peradangan, ulcerasi, dan abses, sehingga menimbulkan keluhan nyeri, epigastrium, mual, dan diare, dan warna tinja menjadi hijau kuning, berbau busuk, dan berisi makanan yang tidak dicerna. Jika terjadi infeksi yang berat oleh parasit ini, penderita akan mengalami anemia, edema, asites, dan anasarka. Kadang-kadang dapat terjadi obstruksi usus. Pemeriksaan darah tepi menunjukkan gambaran eosinofil sampai 35%. Nah, untuk diagnosisnya, untuk menegakkan diagnosis pasti harus dilakukan pemeriksaan tinja untuk menemukan telur cacing. Selain itu, mungkin dapat dijumpai cacing dewasa pada muntahan atau di dalam tinja penderita. Nah, jenis yang ketiga dari trematoda ada Paragonimus westermani, yang dikenal juga dengan nama Oriental lung fluke. Nama penyakitnya ada fasciolopsiasis. Untuk hospesnya ada di manusia, kucing, anjing, harimau, serigala, dan lain-lain. Untuk perantaranya ada di keong air tawar, tiara atau Semisulcospira, ketam, potamon, dan udang air tawar. Cara menginfeksi dengan memakan ketam atau udang mengandung metacercaria yang dimasak kurang matang. Untuk morfologi dari jenis cacing trematoda Paragonimus westermani, yang pertama ada cacing dewasa berbentuk lonjong atau ovoidal berwarna coklat kemerahan dengan panjang badan sekitar 16 mm kali 8 mm dan ketebalan 5 mm. Pada waktu hidup cacing paru berbentuk seperti sendok, sedangkan jika telah mati bentuknya menjadi bulat lonjong mirip biji kopi. Kutikula cacing ini memiliki kutikula berspina yang merupakan ciri khas morfologinya. Untuk sakar, cacing paru mempunyai 2 jenis alat isap, yaitu oral sucker dan ventral sucker yang sama besar. Vitellaria, kelenjar vitel ini mempunyai banyak cabang, memenuhi seluruh bagian tepi badan parasit. Untuk alat reproduksinya, yang pertama terdapat 2 buah testis berlobus yang tidak teratur bentuknya, yang terletak berdampingan pada sepertiga tubuh bagian posterior. Ovarium terletak di bagian anterior dan testis dan berada di bagian posterior, dan ventral sucker ovarium juga mempunyai lobus-lobus. Untuk telurnya, yang pertama Paragonimus berwarna kuning kecoklatan, berbentuk lonjong dengan ukuran sekitar 95 kali 55 mikron. Telur cacing ini mempunyai operkulum datar yang menebal tepinya. Ketika baru keluar dari tubuh induknya, telur belum berisi mirasidium. Untuk siklus hidup dari cacing trematoda Paragonimus westermani, yaitu yang pertama, telur yang belum berisi embrio diekskresikan dalam dahak atau mungkin tertelan sehingga juga ditemukan di feses. Yang kedua, dalam alam bebas, telur menjadi matang dan berisi embrio kemudian menetas di air. Mirasidia mencari hospes perantara pertama yaitu siput dan menembus jaringan lunak tubuhnya. Yang ketiga, di dalam tubuh siput, mirasidia tumbuh melalui beberapa tahap perkembangan, yaitu
sporosis, radiae, dan akhirnya menjadi serkaria yang keluar dari tubuh siput. Keempat, serkaria mencari hospes perantara dua, yaitu krustasea, seperti kepiting atau udang kerang. Di situ serkaria mengalami ensistasi dan menjadi metaserkaria yang merupakan bentuk infektif yang kemudian dapat menginfeksi manusia melalui oral. Metaserkaria yang tertelan keluar dari kista yang pecah di usus duodenum, menembus dinding usus, masuk ke dalam rongga peritoneum, kemudian menembus diafragma ke paru. Di jaringan paru mereka dienkapsulasi dan berkembang menjadi cacing dewasa. Untuk aspek klinis dari cacing Paragonimus westermani, yaitu manifestasi klinis utama berupa batuk, kadang-kadang disertai hemoptisis. Gejalanya mirip pulmonari tuberkulosis, sehingga terjadi misdiagnosis dengan tuberkulosis paru. Untuk diagnosisnya, diagnosis pasti paragonimiasis harus ditemukan telur cacing dalam dahak atau tinja penderita. Mungkin telur cacing juga dapat ditemukan pada hasil aspirasi pleura. Selanjutnya, jenis cacing Trematoda schistosoma spesies. Schistosoma adalah trematoda yang sistem reproduksinya tidak hermafrodit. 3 spesies schistosoma yang menimbulkan masalah kesehatan pada manusia, yakni yang pertama, Schistosoma japonicum, yang kedua, Schistosoma mansoni, yang ketiga, Schistosoma haematobium. Yang pertama, Schistosoma japonicum. Penyebarannya banyak di timur jauh atau Cina, Filipina, dan Indonesia, di Sulawesi Tengah, tepatnya di Danau Lindu dan Lembah Napu. Nama penyakit dari Schistosoma japonicum yaitu Schistosomiasis japonicum atau Oriental Schistosomiasis. Untuk hospesnya definitif terjadi di manusia, kucing, dan anjing. Untuk perantaranya di keong Onchomelania. Cara menginfeksi penetrasi kulit oleh Cercaria. Morfologi dari cacing dewasa Schistosoma japonicum ditemukan dalam vena porta dan vena mesenterica superior dengan sistem ekskresi berupa sek api atau flame cell beserta dengan saluran-salurannya. Untuk jantan itu morfologinya tubuhnya lebih besar daripada betina, bentuknya seperti daun terlipat, bagian caudal dan dari ventral sucker membentuk celah atau kanalis gynecosporus. Testisnya berbentuk bulat, jumlah 6-8 buah, kutikula halus, tidak ada tonjolan-tonjolan. Untuk yang betina, tubuhnya langsing, panjang 1,9 cm, ovalirum di tengah tubuh, uterus berisi telur. Telur Schistosoma japonicum, telurnya berbentuk oval berukuran 6-7 mikrometer dikali 50 mikrometer, mempunyai spina telur berupa lateral knob. Nah, lateral knobnya ini bagian di sini yang telah ditandai. Nah, Schistosoma mansoni biasa disebut juga Schistosoma americanus karena banyak ditemukan di Afrika dan Amerika Selatan. Penyakit Schistosoma mansoni dinamakan Schistosomiasis mansoni atau Schistosomiasis usus. Untuk hospesnya definitif terjadi di manusia dan kera. Untuk perantaranya terjadi di perantaranya yaitu keong air tawar, Biompalaria spp. Cara infeksinya, penetrasi kulit oleh Cercaria. Nah, untuk morfologi dari Schistosoma mansoni yaitu cacing dewasa ditemukan dalam vena mesenteria di daerah usus besar, segmen distal ileum, dan kadang-kadang juga didapatkan dalam vena intrahepatik. Untuk jantan, tubuhnya lebar, panjangnya 1 cm, kutikula ada tonjolan-tonjolan kasar, dan testisnya jumlah 8-9 buah. Untuk betina,
tubuhnya langsing, panjang atau filariform, ukurannya 1,4 cm. Ovarium terletak di pertengahan tubuh bagian anterior. Di dalam uterus terdapat telur. Cacing betina juga sering terdapat di dalam celah atau kanalis gynecoporus. Untuk telurnya, telur berbentuk oval berukuran 114 sampai 175 mikrometer dikali 45 sampai 60 mikrometer dan mempunyai spina telur lateral dan berwarna coklat kekuningan. Spina lateral yang tertunjuk pada gambar. Untuk schistosoma haematobim. Untuk schistosoma haematobim ini biasa juga disebut vesical blood fluke karena habitat pada pembuluh darah vena di vesicaurinaria dan plexus venosus di daerah pelvis. Penyebarannya di Afrika dan Timur Tengah. Nama penyakitnya yaitu schistosomiasis hematobium. Hospesnya definitif terjadi di manusia. Nah, cara menginfeksi penetrasi kulit oleh Cercaria. Untuk morfologi dari schistosoma haematobim, untuk jantan, cacing jantan berukuran 10 sampai 15 dikali 0,8 sampai 1 mm. Kutikula diliputi bintil-bintil halus dengan jumlah testis 4 sampai 5 buah. Untuk betina, cacing betina berukuran 20 mm. Ovarium berada di pertengahan tubuh bagian posterior. Nah, untuk telurnya berukuran 112 sampai 179 mikrometer dikali 40 sampai 70 mikrometer, mempunyai spina terminalis. Untuk spina terminalis pada schistosoma haematobim terdapat pada gambar, seperti pada gambar. Nah, untuk siklus hidup dari schistosoma spesies ini, telur schistosoma keluar dari tubuh hospes definitiva bersama tinja atau urin. Telur harus masuk ke dalam air agar dapat menetas menjadi larva Miracidium. Larva ini berenang mencari hospes perantara yaitu siput. Di dalam tubuh siput, Miracidium berkembang menjadi sporokista dan tumbuh menjadi Cercaria yang infektif. Infeksi pada hospes melalui penetrasi kulit. Cercaria melepaskan bagian ekor yang bercabang dan dengan bantuan enzim proteolitik lalu masuk dalam sirkulasi yang selanjutnya menjadi schistosomula. Nah, selanjutnya parasit masuk ke kapiler dan sistem limfatik, migrasi melalui beberapa jaringan, yaitu paru-paru, jantung kiri, dan hati. Kemudian menuju sirkulasi vena menjadi dewasa dan berpasangan. Cacing dewasa habitatnya pada vena mesenterica pada berbagai tempat yang spesifik pada tiap-tiap spesies. Pada Schistosoma japonicum lebih sering ditemukan pada vena porta dan sistem perivesikal. Telur migrasi secara progresif ke arah lumen usus, selanjutnya keluar bersamaan tinja atau urin. Nah, untuk aspek klinisnya, 3 tahapan klinis pada schistosomiasis, yaitu masa inkubasi biologis, tahap stadium akut, dan tahap stadium kronis. Untuk masa inkubasi biologis, waktu antara saat masuknya Cercaria menembus kulit sampai saat terjadinya cacing dewasa, terjadi kelainan kulit dan gatal-gatal disertai keradangan akut pada hati. Kemudian tahap stadium akut. Nah, pada tahapan yang ini terjadi akibat terbentuknya telur cacing, terjadi kerusakan jaringan dan pendarahan, pembentukan pseudoabses, pseudotubercle, dan pembentukan jaringan ikat. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap stadium kronik. Pada tahap stadium kronik terjadi proses-proses penyembuhan jaringan dan pembentukan jaringan fibrosis disertai pengecilan hati akibat telah terjadi sirosis, terjadi pembesaran limpa, asites, dan ikterus. Dapat juga terjadi hipertensi portal. Nah, untuk diagnosisnya, diagnosis pasti
seperti schistosomiasis ditentukan jika ditemukan telur schistosoma yang spesifik bentuknya bagi masing-masing spesies pada tinja atau urin penderita pada hasil biopsi kandung kemih atau biopsi rektum. Telur schistosoma hematobium dapat ditemukan di dalam urin penderita atau pada hasil biopsi kandung kemih, sedangkan telur schistosoma japonicum dan telur schistosoma mansoni dapat ditemukan di dalam tinja atau pada hasil biopsi rektum. Nah, perbedaan dari schistosoma spesies ini untuk ukuran cacing, schistosoma hematobium itu jantan 10-15 mm, betina 20 mm, sedangkan schistosoma japonicum itu jantan 12-20 mm, betinanya 26 mm. Untuk schistosoma mansoni itu jantan 6,4-12 mm, betina 7,2 sampai 17 mm. Untuk perbedaan kedua, tuberkel kulit. Schistosoma hematobium itu halus, schistosoma japonicum juga halus, tetapi untuk schistosoma mansoni itu tuberkel kulitnya kasar. Perbedaan yang ketiga yaitu testis. Schistosoma hematobium itu mempunyai testis 4-5 buah. Kemudian schistosoma japonicum mempunyai testis 6-8 buah. Kemudian schistosoma mansoni mempunyai testis 8-9 buah. Kemudian perbedaan yang selanjutnya ovariumnya. Untuk schistosoma hematobium mempunyai ovarium di pertengahan tubuh bagian posterior, sedangkan untuk schistosoma japonicum mempunyai ovarium di pertengahan tubuh, dan schistosoma mansoni mempunyai ovarium di pertengahan tubuh bagian anterior. Nah, untuk perbedaan selanjutnya ada spina telur. Untuk schistosoma hematobium itu spina telurnya di bagian terminal. Untuk schistosoma japonicum spina telurnya berupa lateral knob. Untuk schistosoma mansoni spina telurnya lateral. Ya, sekian dari saya untuk materi mengenai cacing trematoda. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Kurang dan lebihnya yang telah saya sampaikan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.